Selamat, kita lanjut lagi ya ke materi operasi pada fungsi bagian 2. Oke, di bagian 2 ini kita akan bahas kalau operasinya perkalian dan juga pembagian. Oke, langsung aja. Oke, perkalian. Misalkan kita punya f dan g adalah fungsi dengan daerah asal df untuk fungsi f dan daerah asal dy untuk fungsi g. Nah, perkalian fungsi f dan g ditulis f cos gx sama dengan fx kali gx. Nah, ini juga aturannya masih sama. Variabel bebasnya harus sama. Gitu. Nah, untuk daerah asal fungsi f kali g ini adalah irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Nah, untuk contohnya, kita masih pakai fungsi fx dan gx yang sama dengan di video sebelumnya. Sekarang kita mau menghitung f kali gx sama dengan berapa? Oke, berdasarkan definisi, kita punya kalau f kali gx sama dengan fx dikalikan gx. Ya, kita punya 5x tambah 9 dikali x kuadrat kurangi 11x. Oke, kita lakukan perkalian pelangi ya. Berarti kita hitung 5x dikalikan dengan x kuadrat. Ya, maka kita dapat 5x pangkat 3. Kemudian 5x dikalikan dengan negatif 11x, kita dapat negatif 55x pangkat 2. Selanjutnya 9 dikalikan dengan x kuadrat, kita dapat 9x kuadrat. 9 kita kalikan negatif 11x, kita dapat negatif 99x. Oke, sekarang kita rapihkan lah istilahnya ya. Yang sama-sama punya x pangkat 3, kelompokkan. Yang sama-sama x kuadrat, kelompokin. Yang ada x-nya aja juga kelompokin. Ya. Nah, di sini kebetulan yang ada itu negatif 55x kuadrat ditambah 9x kuadrat. Ya, ini bisa kita hitung. Gitu. Oke, negatif 55x kuadrat ditambah 9. Berarti kita punya negatif 46x pangkat 2. Gitu ya, 5x pangkat 3-nya turun aja, kita langsung tuliskan. Dan negatif 99x-nya juga langsung kita turunkan aja. Oke. Contoh yang kedua, sekarang kita mau menghitung nih F5 dikalikan G5 sama dengan berapa? Oke, karena variabel bebasnya sama, yaitu X-nya 5, berarti kita bisa pakai fungsi yang di bagian A ini. Oke, berarti X yang ada di sini akan kita ganti semua dengan angka 5. Oke, nah kalau ada pangkat, kita pangkatkan dulu, baru kalikan dengan angka yang ada di depannya. Oke, 5 pangkat 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5. Jadi kita dapat hasilnya 125. Lalu nah, berarti 5 dikali 125. Selanjutnya, nah untuk yang ini 5-nya kita pangkatkan 2 dulu. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Kita kalikan dengan 46. Ya, jadi kita dapat negatif 46 dikali 25. Oke, negatif 99 dikali 5, berarti kita punya negatif 495. Sekarang 5 dikali 125, 625. Negatif 46 dikali 25, negatif 1150. Dan negatif 495-nya kita turunkan saja. Lalu tinggal di jumlah jamleh ya. Jumlah jamleh. Ya pokoknya dihitung dengan teliti. Jadi kita dapat negatif 1020. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas untuk operasi pembagian. Ya. Nah, untuk operasi pembagian,
Misalkan f dan g-nya adalah fungsi dengan daerah asal df untuk fungsi f dan dg untuk fungsi g. Dari tadi ini diulang-ulang kayaknya nempel ya. Semoga. Oke, selanjutnya pembagian fungsi f dan g ditulis f per g x sama dengan fx per gx. Ya, di sini f per g adalah fungsi dengan daerah asal df iris dg dan gx-nya tidak sama dengan 0. Ya, kalau dilihat di sini untuk operasi pembagian nanti akan menghasilkan fungsi yang rasional. Ya, fungsi rasional itu bentuknya pecahan dan di bagian penyebutnya nih, pembilangnya fx, penyebutnya gx, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, ini harusnya contoh 4 ya, karena ini untuk soal yang pembagian. Oke, sekarang fx dx-nya kita masih pakai yang sama kok, sama contoh-contoh sebelumnya. Oke, yang pertama, hitunglah f per gx-nya. Nah, sesuai definisi, f per gx-nya ini akan sama dengan fx per gx. Maka kita punya fx-nya 5x tambah 9 dan gx-nya dan untuk gx-nya x kuadrat min 11x. Jadi f per gx-nya sama dengan 5x tambah 9 per x kuadrat dikurangi 11x. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai F5, G5. Nah, untuk F5 per G5 ini, karena variabel bebasnya sama, yaitu 5, berarti kita bisa menghitung F5 per G5 sama dengan F per G5. Ya, untuk F per G5-nya kita pakai fungsi yang atas. Oke, berarti X yang ada di sini akan kita ganti dengan 5. Jadi 5 kali 5 tambah 9, yang bawahnya 5 kuadrat dikurangi 11 kali 5. 5 kali 5, 25 tambah 9 per 5 kuadratnya 25 dikurangi 55 sama dengan 34 per negatif 30. Negatifnya kita pindahkan ke depan, jadi kita dapat hasil akhirnya negatif 34 per 30. Oke. Nah, sepertinya ada satu bahasan yang terlewat ya. Oke. Jadi, tadi kita udah hitung f per gx-nya sama dengan 5x tambah 9 per x kuadrat kurangi 11x. Nah, karena fungsi ini bentuknya rasional, maka ada syarat tambahan bahwa penyebutnya tidak boleh 0. Berarti di sini gx-nya tidak boleh 0. Nah, gx di sini kita punya x kuadrat dikurang 11x tidak sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Karena keduanya punya x, x-nya bisa kita keluarkan. Maka ketika x kuadrat dibagi x, dia akan jadi x. 11x dibagi x, dia akan jadi negatif 11. Nah, kalau misalkan ini dikalikan lagi, maka hasilnya pasti yang atas. Gitu aja ngecek. Ya. Nah, oke, berarti di sini kita akan punya dua persamaan. Yang pertama, x-nya tidak sama dengan 0, maka kita dapat yang ini, yang pertama. Yang kedua, kita punya x min 11 tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk operasi pertidaksamaan, kalau kita pindahkan negatif 11-nya ke sebelah kanan, maka itu akan jadi positif. Ya, jadi kalau untuk pindah ruas, mau di sini tandanya positif, mau ini tandanya persamaan, pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari, itu kalau pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif, yang jadinya pembagi jadi pengalih, yang tadinya pengalih jadi pembagi. Oke, aturan mainnya sama. Oke, maka X-nya tidak boleh sama dengan 11 ya, karena tadi negatif 11-nya kita pindah ruaskan jadi positif. Nah, kita lihat nih, kalau misalkan variabel bebasnya ternyata sama dengan 11, ngaruhnya apa sih ke fungsinya, gitu ya. Nah, oke, kita punya fx-nya ini,
kita mau mencoba melihat kalau kita masukkan X-nya sama dengan 11 hasilnya gimana. Nah, ternyata setelah kita masukkan, di bagian penyebut, ini hasilnya akan 0. Nah, jadi kalau bilangan apapun dibagi dengan 0, itu nilainya tidak terdefinisi. Kita nggak tahu pasti dia nilainya apa. Untuk itu, kita membatasi bahwa X-nya nggak boleh 0 dan juga tidak boleh 11. Oke, sepertinya untuk materi hari ini cukup segitu dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Semoga udah paham semua ya. Tapi kalau masih ada yang mau nanya, di WA aja. Kita lanjut. Oke. Nah, terakhir sebelum kita akhiri, nggak lengkap dong ya kalau matematika nggak ada latihannya. Oke, nanti latihannya dikirimin. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.